Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marisa, mahasiswi semester 4 dari program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan via daring bersama rekan-rekan saya, yaitu Afifah Mardon, Herjuna Reva Dewantara, dan Raden Hazarul Irsyad Basyamsi. Tujuan PLP1 ini diadakan untuk memperkenalkan lingkungan persekolahan, serta untuk memperkuat jati diri saya sebagai calon pendidik ke depannya. Wawancara ini dilakukan bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP IT Al Khairat, yaitu Bapak Cahya Darmanto SPD, Guru Bahasa Inggris SMP IT Al Khairat, yaitu Bapak Raditya Nugroho SPD, dan salah satu alumni SMP IT Al Khairat, yaitu Fatimah Azhara. Alasan saya dan rekan-rekan saya memilih SMP IT Al Khairat karena SMP IT Al Khairat merupakan sekolah yang menjunjung tinggi nilai keislaman. Berikut ini adalah hasil wawancara saya dan rekan-rekan saya yang sudah kami lakukan di SMP IT Al Khairat. Yuk simak videonya. Kalau karakteristik siswa sih sebenarnya banyak ya jenis-jenis karakternya gitu. Tapi ya mayoritas sebenarnya karakternya sih umum sih ya, maksudnya ya aktif, terus juga udah apa ya, sebenarnya karakter anak SMP, karena saya di SMP kan ya, SMP itu sebenarnya lebih unik ya karena dia baru masa puber kan gitu. Yang anak-anak kelas 7 kan dia baru masa puber gitu. Sementara anak kelas 9-nya juga kayak lagi perpindahan ke menuju remaja juga kan. Nah, jadi sebenarnya memang butuh treatment khusus sih untuk mengendalikan karakter mereka yang kadang-kadang tuh terlalu ekspresif, tapi juga apa ya, belum ini, masih childish lah gitu, childish tapi pengen ekspresif gitu. Nah itu sebenarnya kalau yang saya rasain tuh seperti itu gitu, karakter anak-anak tuh seperti itu. Jadi dia aktif tapi memang kadang-kadang aktifnya tuh lebih ke kanak-kanakan gitu ya. Jadi paling perlu diarahin aja sih, keaktifannya mereka tuh lebih diarahin gitu. Kalau karakternya kayaknya lebih ke situ deh. Organisasi sekolah ya seperti adanya petinggi yang terdiri dari kepala sekolah, lalu ada 2 wakil bidang kurikulum dan wakil bidang kesiswaan, dan kepala sekolah itu diawasi oleh dua bidang, yaitu pengawas dari SMP yang diketuai oleh Yayasan Miftahul Khairat, dan yang kedua diawasi langsung oleh pengawas dari dinas. Dan untuk sistem organisasi di SMP Al Khairat juga tidak lupa untuk adanya sebuah komite sekolah, yaitu perkumpulan dari orang tua murid yang bantu dalam ikut serta membangun SMP Al Khairat ini. Dan juga ada beberapa aspek-aspek koordinasi ya, seperti koordinator agama, terus penanggung jawab lab dan penanggung jawab perpustakaan. Ada juga penanggung jawab UKS dan juga Eskul. Seperti di SMP lainnya juga sih. Cuman kalau di sini kita ada satu pengawas, yaitu pengawas langsung dari Yayasan Miftahul Khairat sendiri, yang itu adalah yayasannya yang menaungi SMP TLK. Kultum setiap zuhur, morning prayer, sholat wajib berjamaah, dan eskul-eskul lain. Kalau organisasi interkurikuler pasti ya OSIS. Kita ada organisasi OSIS yang seperti biasa ada ketua, sekretaris, bendahara, dan berbagai macam bidang. Terus kalau dari ekstrakurikuler itu kita ada organisasi pramuka. Namun di sini yang membidangi itu langsung guru-guru. Jadi ada guru-guru yang bertanggung jawab di bidang pramuka. Terus ada juga yang bagian keputrian. Jadi di sini kita ada yang namanya keputrian, yaitu upgrading di bidang putri yang dilakukan untuk mempererat silaturahim atau mempererat ukhuwah, dan juga untuk
memberikan sebuah pelajaran baik secara rohani maupun secara soft skill dari putrian tersebut. Dan juga ada juga organisasi seperti futsal. Terus ekstrakurikuler lainnya ada basket dan juga tari saman khusus perempuan. Baru itu sih yang ada di SMP. Kalau yang normal ya, cara untuk mengimplementasikan peraturan itu ya diterapin aja sih sebenarnya sehari-hari ya gitu. Nah kalau misalkan ada yang melanggar atau tidak berjalan sesuai dengan aturannya, ya pertama sebagai guru pasti ada peneguran dulu ya, pasti ada peneguran dulu, kita tegur secara baik-baik. Misal yang apa? Ya sederhana, misal baju pada keluar gitu, atau mereka udah misalkan istirahat masih pada jajan. Nah, itu sih lebih ke peneguran ya. Semisal ada masalah, misalkan ada anak yang mempunyai masalah, ya palingan di situ ada peran guru BK sih ya, untuk dia mungkin cari tahu gitu ada masalah apa sebenarnya sama si anak, sampai berdampak ke misal belajarnya jadi males atau gimana gitu. Tapi kalau misalkan peraturan yang sederhana sih kita lebih ke dia udah ditegur aja gitu. Kalau memang dalam kasus penegurannya itu masih terulang lagi, ya baru tuh mungkin ada beberapa treatment khusus tergantung sama anaknya gitu. Ada yang selesai dengan ditegur selesai gitu. Ada juga yang memang perlu dipanggil gitu. Dipanggil itu dalam artian diajak ngobrol, ini sebenarnya kamu nih kenapa dan lain-lain gitu. Nah mungkin dari situ bisa ketemu tuh jalan tengah. Selama PJJ ini memang lebih peraturannya sih yang paling kelihatan tuh memang ini. Jadi kita tuh punya peraturan untuk turn on kamera ketika lagi telekonferensi ya. Jadi memang telekonferensi itu posisinya tidak diwajibkan setiap hari gitu. Maksudnya setiap pertemuan nih semua mata pelajaran harus telekonferensi, enggak juga gitu. Tapi juga enggak sama sekali gitu. Maksudnya enggak setiap hari tapi juga enggak sama sekali gitu. Nah, ketika ada beberapa mata pelajaran yang melakukan telekonferensi gitu, itu biasanya masih ada beberapa yang susah banget buat nyalain kamera gitu. Itu paling itu aja sih, segitu aja gitu. Sama umum kayak tugasnya ada beberapa yang terlambat gitu. Karena kan kita pakai Google Classroom ya, di Google Classroom tuh ada due date-nya gitu. Nah, ya si anak tuh tetap bisa ngumpulin tugasnya ketika lewat dari deadline-nya gitu. Cuma di Google Classroom itu ada keterangan bahwa dia ngumpulinnya lewat nih dari deadline gitu. Paling sebenarnya hal-hal simpel itu aja, dan memang kan kita juga ibaratnya banyak pemakluman ya sebenarnya dari pihak sekolah tuh untuk hal-hal yang seperti itu, sepanjang ada komunikasi gitu. Jadi misal si A ini udah beberapa kali terlambat, nanti akan diajak ngobrol lah sama wali kelas biasanya. Jadi guru mata pelajaran itu akan lapor ke wali kelas. Nah nanti si wali kelas itulah akan komunikasi gitu, ada masalah apa dan lain-lain. Nanti kalau memang bisa dibantu gitu. Apa mungkin ada pengecualian dan lain-lain, itu perkara-perkara yang teknis sih. Tapi saya rasa itu sih paling yang paling sering terjadi ya sepanjang PJJ. Alhamdulillah SMP Al-Khairat tuh lebih banyak ke bidang agama ya, sesuai dengan jalur SMP IT, yaitu banyak menjuarai MHQ, terutama yang paling sering di MHQ di SMP Global Islamic School. Namun kalau untuk tahun kemarin, alhamdulillah kita pernah menjuarai juara 3 di Masjid Al-Ittihad di Tebet. Dan itu sih di Masjid Al-Ittihad itu skalanya skala Jakarta. Jadi alhamdulillah salah satu perwakilan dari siswa kami itu berhasil menjuarai 3 di bidang MHQ. Terus kalau terakhir sekitar semester 2 tahun lalu, itu kan masih ada namanya lomba tryout. Itu yang diselenggarakan di SMA PGRI 1. Alhamdulillah salah satu murid kami yang bernama Salim berhasil menjuarai 3 di lomba tryout
di SMA PGRI 1. Itu sih yang prestasi yang diraih tahun lalu itu. Pertama ada karakteristik siswa. Karakteristik siswa SMP IT Al Khairat sangat beragam. Jadi butuh treatment khusus untuk mengendalikan karakter mereka yang sangat ekspresif. Poin kedua ada struktur organisasi. Struktur organisasi SMP IT Al Khairat terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kepala sekolah diawasi oleh 2 bidang, yaitu pengawas dari sekolah yang diketuai langsung oleh Yayasan SMP IT Al Khairat dan pengawas langsung dari dinas. Ada juga komite sekolah, penanggung jawab laboratorium, penanggung jawab perpustakaan, penanggung jawab UKS, dan penanggung jawab ekskul. Selanjutnya ada kebiasaan positif. Untuk membiasakan siswa dalam berperilaku positif, SMP IT Al Khairat mengedepankan prinsip dasar yaitu pengembangan akhlak Islam. Jadi aspek-aspeknya sangat diperhatikan, mulai dari cara makan, cara masuk toilet, cara bercermin, dan cara berinteraksi itu sangat diperhatikan. Selanjutnya ada organisasi di sekolah. Organisasi yang ada di SMP IT Al Khairat yaitu OSIS, Pramuka, Keputrian, Futsal, Basket, dan Tari Saman. Tata tertib atau peraturan. Jika ada yang melanggar peraturan atau tata tertib tidak berjalan sesuai dengan aturannya, yang pertama pasti ada peneguran dulu. Ditegur secara baik-baik, kalau udah melewati batas baru diberikan sanksi. Prestasi sekolah. SMP IT Al Khairat sudah sering menjuarai banyak perlombaan, khususnya di bidang keagamaan. Kegiatan seremonial. Kegiatan seremonial selama pandemi diadakan online. Bila memungkinkan akan diadakan dan jika tidak memungkinkan akan ditiadakan. Fasilitas yang ada di SMP IT Al Khairat ada ruang kelas, ruang guru, lab IPA, lab komputer, aula, kantin, UKS, perpustakaan, musola, ruang BP. Untuk ruang kelas ada AC dan proyektor. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Cahya Darmanto SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP IT Al Khairat, Bapak Raditya Nugroho SPD selaku Guru Bahasa Inggris SMP IT Al Khairat, dan Fatimah Azahra selaku salah satu alumni SMP IT Al Khairat. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Andris Zuhad Ahmad MPD selaku Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas PLP 1 ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.